nanti Indonesia ke depan 2000 berapa 45 Indonesia benar-benar menjadi negara Indonesia emas, merdeka. Merdeka, baik. Memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Pimpinan saya ambil. Siap. Gas. Komando Inspektur Upacara, hormat. Gas. Tegak. Gas. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 siap. Laksanakan. Laksanakan. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka. Dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Hidup. Siap. Hari ini sudah 80 tahun kita menikmati kemerdekaan. Apakah perjuangan ini sudah selesai? Sudah berhenti di sini? Tidak. Perjuangan ini harus terus dilanjutkan. Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan membangun di segala bidang, dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai pandangan hidup dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan ketulusan hati dan pengabdiannya, saya yakin dengan berbekal rasa percaya diri dan disiplin yang tinggi, harapan-harapan tersebut dapat kita wujudkan. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku. Akhirnya, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan doa seraya memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cita-cita bangsa kita dalam mewujudkan negara yang adil, makmur dan tentram, damai sejahtera, guyup rukun di bawah ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Magetan 17 Agustus 2025. Bupati Magetan bertanda Nani Endang Rusmiati. Pak Daniel, selamat pagi. Pagi. Saya dari tim jurnalis Tupa ingin mewawancarai Pak Daniel seputar kemerdekaan Indonesia ke-80 hari ini. Oh iya. Pertanyaan pertama, apa makna peringatan HUT RI ke-80 bagi generasi masa kini? Ya, jadi meskipun kita ini sudah 80 tahun merdeka, tapi bagi generasi muda tentu itu menjadi tambahan semangat, atau boleh disebut bahwa generasi muda itu kan punya tantangan sendiri, punya masalah-masalah sendiri. Jadi ketika kita belajar menengok ke belakang dengan sejarah untuk 80 tahun itu
hendaklah oleh generasi muda dipakai sebagai semangat, dipakai sebagai apa ya, bekal bahwa para pendahulu kita itu sudah memerdekakan, dan kita sebagai generasi muda kita akan jawab tantangan, kita akan mencari solusi-solusi baru untuk generasi muda supaya 80 tahun Indonesia Merdeka itu menjadi berarti bagi kehidupan generasi muda ke depan. Ya. Gitu mungkin. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara generasi muda merayakan dan memaknai semangat kemerdekaan di era yang saat ini? Oh iya, itu sebetulnya pertanyaan bagus sekali. Jadi kan tidak sama, tadi sudah saya katakan tantangannya tidak sama antara generasi yang dulu dengan yang sekarang. Jadi bagaimana memaknai itu ya, misalnya rajin belajar, terus kemudian mengikuti perkembangan zaman, sehingga kemudian generasi muda itu memaknai kemerdekaan ini atau memaknai 80 tahun kemerdekaan ini dengan cara generasi muda yang positif. Meskipun caranya sekarang yaitu belajar, bekerja, giat semua, belajar giat, bekerja giat, terus mencari ilmu, atau sekarang yang disebut apa itu, hal-hal baru, IT atau hal-hal yang baru yang positif, itu digunakan oleh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Begitu. Baik. Selanjutnya, apa harapan terbesar Bapak untuk Indonesia di masa depan, terutama setelah memasuki tahun ke-80 kemerdekaan? Iya, mungkin generasi muda juga tahu kalau nanti kita punya program namanya Indonesia Emas. Jadi ketika nanti Indonesia kita ini 100 tahun, kita sudah masuk ke Indonesia yang maju. Nah, emas itu berarti Indonesia maju dalam segala bidang. Nah, bukan saya, bukan yang lain, tapi ini generasi muda sekarang ini yang nanti pemimpin. Jadi harapan saya nanti para pemuda, para generasi muda sekarang ini siap dalam segala hal, merebut masa depan, terus bisa bersaing dengan bangsa lain, dan kita generasi muda menjadi ujung tombak yang terdepan. Nah, kalau adik-adik tahu ketika bapak bangsa kita Mbak Karno memerdekakan negara kita itu apa? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, masih disebutkan dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu bagiannya generasi muda. Besok ya kita sudah mulai itu. Banyak teknologi, banyak hal-hal yang luar biasa. Pemuda kita atau generasi muda kita sudah mampu untuk melakukan itu. Kita akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Saya kira begitu harapan saya, dan mungkin juga harapan semua orang, bahwa nanti Indonesia ke depan 45 Indonesia benar-benar menjadi negara Indonesia Emas. Merdeka. Baik, harapan yang sangat bagus ya Pak Daniel, semoga tercapai. Yeah. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih kembali.